102,2 FM Bahana Radio. Portal News, tajam mengulik, cepat mewartakan. 102,2 Bahana Radio. Selamat pagi Sobat Bahana, Anda mendengarkan Portal News, tajam mengulik, cepat mewartakan edisi 8 September. Selamat pagi Sobat Bahana, kita kembali bersama dalam program Portal News. Sejumlah berita aktual, penting dan menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Pembelajaran tatap muka digelar terbatas, siswa SMP di Pontianak merasa senang. Produksi berlimpah, harga bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta anjlok. Pandemi jadi momentum pelaku UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Selain 3 berita utama tadi, kami akan memberikan berita aktual lainnya bersama saya Melia Putri. Dan saya Renata Aisyah, inilah Portal News selengkapnya. Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kita awali informasi pertama. Pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak kembali digelar terbatas dengan kapasitas 50% dari peserta didik seiring ditetapkannya PPKM level 3. Kita simak liputan selengkapnya oleh reporter Bahana Radio Aulia Rahmanisa. Hampir 2 tahun belajar secara online. Akhirnya, sekolah bisa tatap muka kembali meski baru digelar secara terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas di Pontianak sudah mulai dilaksanakan sejak 18 Agustus lalu, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Keputusan itu diambil dikarenakan Pontianak sudah masuk wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka disambut baik oleh para siswa-siswi SMP di Pontianak. Salah satu siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri 1 Pontianak, Larasati Maryam mengaku senang karena sekolah tatap muka sudah diadakan kembali. Perasaan saya senang karena kita bisa bertemu teman-teman yang sudah hampir kurang lebih 2 tahun kita tidak ketemu, dan juga guru bisa memberikan kita materi yang lebih lengkap lagi, kita mengerti lagi. Persyaratan pembelajaran tatap muka tergolong tidaklah mudah. Banyak persiapan yang dilakukan untuk menggelar sekolah tatap muka ini. Pihak sekolah harus melengkapi daftar checklist, di antaranya menyiapkan sarana kebersihan seperti toilet bersih dan sarana mencuci tangan. Sekolah juga wajib memiliki alat pengukur suhu badan, dan yang paling penting adalah persetujuan orang tua atau wali. Tanggapan salah satu orang tua peserta didik, Anita, mengatakan setuju pembelajaran tatap muka akan kembali digelar setelah diumumkan wali kelas melalui grup WhatsApp. Setuju. Saya sebagai orang tua pasti merasa khawatir sekolah dibuka tapi masih PPKM level 3. Tapi saya yakin pemerintah dan sekolah sudah mempersiapkan dengan baik. Dan saya pikir juga anak sudah terlalu lama tidak masuk sekolah. Dan anak-anak butuh suasana baru bertemu guru dan teman-temannya. Salah satu sekolah yang telah disetujui menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka adalah Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri 1 Pontianak. Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Pontianak, Wiyana, mengatakan kegiatan belajar mengajar dibuka dengan daya tampung 50% dari peserta didik dan persiapan yang matang. Membuka 50% dari kapasitas daya tabung. Kita persiapkan di depan pintu masuk kurang lebih 20 pencuci tangan, sabun pengukur suhu, hand sanitizer, masker. Di MTS 1 itu guru TU itu sudah divaksin, vaksin 1, vaksin 2. Untuk siswa sudah divaksin 1. Wiyana berharap Pontianak dapat masuk zona hijau sehingga pembelajaran tatap muka dapat diadakan 100% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Pontianak, Aulia Rahmanisa melaporkan untuk Portal News. Saat ini sedang musim panen bawang merah nih, Ren. Bener Mel, namun musim panen kali ini berbeda dengan musim panen sebelumnya. Karena pada musim panen kali ini harga bawang merah di Bantul daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Untuk mengetahui lebih lanjut, reporter kami Salsabila akan melaporkan untuk Anda.
Panen raya bawang merah di Bantul justru menimbulkan sejumlah ketakutan para petani, yakni terkait harga pasarnya. Bagaimana tidak, petani bawang merah Sumarni menjelaskan bahwa saat panen raya, harga bawang merah yang biasanya di angka Rp20.000 per kilonya, kini jatuh di harga Rp13.000 per kilonya. Untuk harga sekarang Rp13.500 per kilogram. Itu sebenarnya sudah di atas BEP ya. Cuman petani merasa harga itu terpuruk. Sebenarnya itu sudah di atas BEP, cuma tipis untuk budidaya tanaman bawang merah yang masih menggunakan cara tradisional. Anjloknya harga bawang merah sebenarnya karena pengaruh PPKM juga ya. Selain kerugian jatuhnya harga yang diakibatkan, petani juga merasakan membengkaknya biaya operasional karena tanaman bawang sempat diserang hama dan harus melakukan pengobatan dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk biaya produksi bawang merah sampai panen untuk ukuran 1000 meter persegi 11-12 juta. Itu yang cara tradisional. Lantas, bagaimana dengan harga dari seorang pedagang dengan anjloknya harga bawang merah tersebut? Apakah harga di para pedagang tidak anjlok seperti di petani atau bahkan juga mengalami masa penurunan? Salah satu pedagang di Pasar Bantul, ini Aditya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan harga bawang merah di tingkat petani dan di pasar. Untuk harga di pasaran juga sangat murah loh Mbak. Kemarin pas harga mahal yang super aja bisa sampai 27.000 per kilo. Untuk pembelian yang sekarang kan lomba itu, dan paling murah di harga 23.000 per kilogram. Sedangkan sekarang ini dengan adanya bawang merah yang melimpah dan masa PPKM, yang super jatuh di harga 17.000 per kilogram untuk karungan. Dan paling murah 13 ribuan per kilogramnya. Bahkan untuk bawang merah kecil bisa sampai 9.500 per kilogram. Salah satu pembeli Alivia Hidayanti merasa senang dengan adanya keanjlokan harga bawang merah selama PPKM masih berlangsung. Kini ia pun tidak perlu mengeluarkan nominal begitu besar untuk memenuhi kebutuhan pokok memasak. Ya, kalau saya sendiri sih Mbak merasa senang ya, bahkan kalau bisa sih di harga segini terus aja gitu. Apalagi di sini sebagai anak rantau ya saya ya, berharap semuanya serba murah gitu loh. Cuma terkadang saya ngerasa kasihan gitu dengan para pedagang atau petani, apalagi di masa pandemi kayak begini. Petani dan para pedagang berharap PPKM bisa sedikit dilonggarkan sehingga membantu komoditas harga bawang merah yang sedang panen raya. Dari Bantul, Salsabila melaporkan untuk Portal News. Terima kasih Sobat Bahana yang masih setia mendengarkan Portal News. Kondisi dunia usaha yang terguncang akibat PPKM membuat para pelaku usaha kesulitan membuka usaha secara offline. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memfokuskan pelaku UMKM beralih ke platform digital. Kita simak liputan selengkapnya oleh reporter Bahana Radio Anindya Rizky. Pandemi COVID-19 membuat para pelaku usaha mikro kecil menengah berimigrasi dari bisnis offline ke online. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memfokuskan UMKM ke arah digitalisasi. Salah satunya melalui kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia untuk strategi digitalisasi UMKM. Dikutip tayangan YouTube Kementerian Perdagangan, Lutfi mengatakan optimis target 30 juta pelaku UMKM akan bergerak ke platform digital di akhir 2023. Fokus utama dari kampanye Gernas BBI kali ini adalah digitalisasi UMKM. Hingga pertengahan Agustus tahun 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau lebih dari 22% dari total UMKM di seluruh Indonesia sudah onboarding ke platform perdagangan elektronik. Digitalisasi UMKM dinilai membawa banyak manfaat, terutama dalam perluasan pasar dan juga membuka kesempatan yang luas bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan naik kelas. Ada banyak contoh UMKM yang berhasil mengembangkan usahanya di tengah terpaan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Seperti cerita dari pemilik Atia Collection, Atia Zainal.
Atia mengaku mengalami perubahan cara usaha karena adanya pandemi. Perubahan cara usaha itu salah satunya dengan memanfaatkan teknologi atau menjual produk secara online. Atia mengatakan saat ini apabila pelaku UMKM tidak beradaptasi dengan perubahan zaman, maka bisa saja tertinggal. Jadi yang pertama, pelaku usaha itu kurang menguasai. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang istilahnya kurang menguasai teknologi, jadi nanti akan terkendala dalam bisnis online-nya. Kemudian yang kedua, pelaku usaha itu saat ini mereka mau tidak mau harus belajar dan beralih ke online, entah itu nanti dengan merogoh biaya yang tidak sedikit ya untuk belajar digital marketing itu. Jadi memang mereka harus meluangkan waktunya untuk benar-benar belajar ke digital marketing. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha itu harus mengeluarkan biaya iklan. Jadi anggaran untuk biaya iklan di sosial media. Karena itu sebenarnya tidak wajib sih untuk pelaku usaha, itu tergantung usaha dia apa dulu. Usaha mikro kecil menengah dianggap penting dalam menstabilkan perekonomian Indonesia. Dikutip tayangan YouTube IDX Channel, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di daerah. Untuk terus mendukung UMKM, Luhut juga mengajak seluruh pejabat daerah agar menjadi brand ambassador. Kita dukung UMKM daerah kita, kerahkan seluruh pejabat daerah menjadi brand ambassador, ikut mempromosikan produk lokal. Tunjukkan bahwa pemerintah ada untuk UMKM, merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di daerah. Saya sekali lagi mengatakan, tanpa UMKM, ekonomi kita tidak bisa seperti sekarang. Luhut berharap pelaku UMKM bisa naik kelas dan masuk ke ekosistem digital. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, para pelaku UMKM juga harus mampu menjaga kualitas serta inovasi produk untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Dari Ponorogo, Anindya Rizky melaporkan untuk Portal News. Pemerintah Kabupaten Jember gelar vaksinasi ibu hamil, target menyasar 8.813 orang. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari, semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus pertegas diri kita untuk tidak lelah berjuang dengan selalu memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita dengan vaksin COVID-19. Vaksinasi yang digunakan sudah sesuai standar keamanan dan tentu uji klinis yang ketat. Kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita, menjadi awal baru vaksinasi. Vaksinasi akan diberikan dalam 2 dosis. Setelah vaksinasi, selalu disiplin dengan protokol kesehatan. Mau tahu berita Indonesia yang menarik dan terpercaya? Yuk dengerin terus Bahana Radio. Sobat Bahana, Anda masih mendengarkan Portal News. Informasi selanjutnya Sobat Bahana, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember, Jawa Timur melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah ibu hamil dan bayi dalam kandungan terpapar COVID-19 dengan gejala berat. Kita simak informasi selengkapnya oleh reporter Bahana Radio, Ditya Restiawati. Vaksinasi ibu hamil digelar di 31 pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac dan usia ibu hamil yang mendapat vaksin harus di atas 13 minggu. Dinas Kesehatan Jember menargetkan 8.813 ibu hamil sudah divaksin tahun ini. Di Kabupaten Jember, angka kematian ibu hamil yang terpapar COVID-19 terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2020, angka kematian ibu hamil yang terpapar COVID mencapai 61 orang, dan angka kematian bayi mencapai 324 bayi.
Kepala Puskesmas Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sri Isna Amelia, mengatakan vaksinasi ibu hamil berguna untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok dan mencegah munculnya gejala berat jika mereka terpapar virus corona. Vaksinasi ini memang gunanya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu karena yang terinfeksi oleh virus COVID sendiri. Jadi memang selama pandemi ini memang banyak sekali ibu hamil yang meninggal karena terinfeksi oleh virus COVID. Jadi diharapkan dengan vaksinasi ini angka kematian yang diakibatkan karena virus COVID ini bisa menurun. Kegiatan vaksinasi ibu hamil mendapat tanggapan positif dari penerima vaksin. Salah satu penerima vaksinasi ibu hamil, Ardia Fauziana, mendukung program vaksinasi ibu hamil karena rentannya terpapar virus COVID dan beresiko menularkan ke bayi saat lahiran. Ini sudah vaksin untuk ibu hamil. Saya sangat mendukung sekali program vaksin pada ibu hamil ini karena mengingat ibu hamil itu, kalau saya ibaratkan ibu hamil itu sama dengan orang komorbid ya, jadi ibu hamil itu sangat harus sekali dilindungi untuk masalah penyebaran virus COVID ini. Sebelum vaksinasi, ibu hamil dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter kandungan. Penerima vaksin ibu hamil lainnya, Yuni, menceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah menerima vaksin. Saya salah satu dari ibu hamil yang melaksanakan vaksin COVID-19. Sebelum saya melaksanakan vaksin, saya berkonsultasi dulu dengan dokter kandungan. Sebelum vaksin, saya harus prima dan dalam keadaan sehat, itu menurut dokter kandungan saya. Tetapi dari sebelum divaksin, saya harus meminum vitamin yang disarankan oleh dokter kandungan. Sesudah vaksin, saya tidak ada gejala efek samping yang saya rasakan yang berat, kecuali hanya merasakan pegal setelah disuntik vaksin. Tangan saya merasakan pegal setelah disuntik vaksin dan hanya berkeringat sedikit dan dokter pun menyarankan setelah vaksin saya hanya meminum vitamin ibu hamil yang sudah disarankan oleh dokter. Penerima vaksin ibu hamil mengatakan mereka mengikuti vaksinasi setelah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Mereka berharap tidak ada efek samping yang ditimbulkan setelah vaksinasi. Dan antibodi terhadap virus COVID-19 bisa terbentuk pada janin dalam kandungan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Detia Restiawati melaporkan untuk Portal News. Semenjak adanya PPKM, kegiatan masyarakat selalu dibatasi, Mel. Contohnya di tempat pariwisata Gunung Kidul yang saat ini ditutup. Beneran, namun masih banyak masyarakat yang melanggar sehingga mereka nekat berlibur ke tempat wisata hingga akhirnya mereka diminta petugas untuk putar balik. Kita simak liputan selengkapnya oleh reporter Bahana Radio Ardian Lintang. Sejak diberlakukannya PPKM darurat di daerah istimewa Yogyakarta, pada 3 Juli 2021 lalu, objek wisata di Gunung Kidul ikut terkena imbasnya. Berbagai objek wisata di Gunung Kidul ditutup, dan diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Meski telah ditutup, namun masih banyak wisatawan yang tetap mencoba untuk berkunjung. Berbagai alasan pengunjung mulai dari bosan di rumah saja, rindu suasana pantai, hingga alasan untuk berkunjung ke tempat kerabatnya, tidak membuat petugas lengah membiarkan wisatawan untuk memasuki wilayah pantai dan menghayalnya untuk tetap putar balik. Salah satu petugas menjaga pintu masuk pantai, sekaligus Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana, Sursdianto menjelaskan, alasan ditutupnya objek wisata oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam rangka upaya untuk mengurangi ataupun memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena untuk pantai dari Dinas Pariwisata Gunung Kidul masih tutup sementara. Jadi kami semaksimal mungkin untuk mencegah adanya wisatawan yang masuk pantai. Sursdianto mengatakan hingga siang hari ini, sudah mencapai lebih dari 150 kendaraan calon pengunjung yang telah dipaksa putar balik. Berbagai alasan pengunjung pun telah didengarkan, namun petugas tetap memberikan himbauan agar wisatawan tetap kembali dan meminta untuk bersabar hingga objek wisata telah resmi dibuka oleh pemerintah. Mobil pribadi, sepeda motor terpaksa kami hentikan di sini dengan kesadarannya untuk kami suruh balik dulu sampai menunggu situasi kondisi kembali. Banyak dari setiap pengunjung yang menerima himbauan ini dengan sukarela, namun tak sedikit pula yang merasakan kekecewaan
karena dipaksa untuk kembali ke rumahnya. Seperti yang dialami salah satu wisatawan, Marcel Ardana, yang merasa kecewa akibat dipaksa putar balik oleh petugas. Ya kalau saya kecewa Mas, jadi kan saya kan juga kerja, kuliah. Untuk mengambil waktu itu pun susah sama teman-teman juga. Kayak kemarin hari Minggu untuk ke pantai. Udah janji sama teman-teman udah fix. Tapi setelah sampai pantai disuruh putar balik, ya marah, kecewa. Tapi ya mau gimana lagi? Dengan ditutupnya objek wisata, tak sedikit pula warga lokal yang merasa kecewa karena kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memberikan solusi kepada warga lokal yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Meski bantuan dari pemerintah telah diberikan, namun bantuan ini dinilai tidak merata. Masih banyak warga Gunung Kidul yang belum mendapatkan pasokan bantuan dari pemerintah. Salah seorang warga pesisir pantai sekaligus juru parkir wisata Surya Wiratama yang mengaku cemas dengan penutupan tempat wisata yang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan dan sama sekali belum mendapatkan pasokan bantuan dari pemerintah. Bingung Mas, udah 2 bulan pantai ditutup. Di sisi lain saya mengandalkan nyari duit dari jaga parkir pantai. Kalau ditutup gini, terus gimana? Juga nggak ada pemasukan. Bantuan dari pemerintah emang ada sih, tapi belum dapat saya. Tetangga udah dapat, ada, tapi juga ada yang belum dapat. Ya daripada nunggu yang nggak pasti kayak gini, ya semoga cepet dibuka aja deh, biar warga yang lain juga nggak bingung nyari duitnya. Surya berharap agar sektor wisata di Gunung Kidul untuk secepatnya dibuka, agar dirinya ataupun penduduk Gunung Kidul dapat mencari nafkah seperti sebelum diberlakukannya PPKM. Dari Gunung Kidul, Ardian Lintang melaporkan untuk Portal News. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen Institut Agama Islam Negeri di Kediri, Jawa Timur terhadap mahasiswanya terbongkar. Kini, sang korban mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya. Untuk mengetahui lebih lanjut, reporter kami Antiesti akan melaporkan untuk Anda. Ya, Sobat Bahana, kasus pelecehan marak terjadi di masyarakat sekitar kita. Data catatan tahunan 2020 dalam sistem informasi milik Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 mencapai hampir 300.000 kasus. Ironisnya, disebutkan bahwa diagram tersebut masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Kali ini, kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, Jawa Timur terhadap mahasiswinya mencuat. Seorang dosen IAIN Kediri dilaporkan oleh mahasiswinya ke rektorat pada 24 Agustus 2021. Akibatnya, yang bersangkutan telah dicopot dari posisinya sebagai ketua salah satu program studi. Sang korban yang tidak ingin diketahui nama aslinya, sebut saja kakak, mengaku trauma atas kejadian yang dialaminya. Kalau dibilang trauma ya pasti trauma. Karena saya kan perempuan ya. Jadi saya juga nggak punya cukup tenaga untuk melawan. Ditambah lagi memang posisinya saya sendirian. Jadi saat itu saya mau konsultasi skripsi. Teman-teman yang lain itu datang rame-rame. Tapi saya malah disuruh datang sendirian ke rumahnya. Nah, pas saya konsultasi itu, dia sempat pegang pipi saya dan saya berniat pergi. Malah rok saya yang ditarik sampai saya jatuh, terus sampai laptop yang saya bawa rusak. Berdasarkan keterangan kakak, dari kejadian itulah dosen pembimbing yang lain pun bertanya-tanya. Karena file skripsi korban yang hilang tak bersisa, yang akhirnya membuat korban berani bersuara. Kasus ini diakui korban telah terjadi sejak 2016. Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk melapor. Pelecehan ini membuat belasan mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung rektorat pada 27 Agustus 2021. Mahasiswa menuntut oknum dosen yang bertindak tak senonoh untuk diusut tuntas. Salah seorang mahasiswi IAIN Kediri, Miftah Rosida, mengatakan bahwa demo yang dilakukan di depan gedung rektorat kurang membuahkan hasil. Kalau demonya itu setauku cuma anak HMI yang ngadakan, terus nggak semua juga ikut, tapi ada anak luar juga. Kayaknya itu demonya nggak mempan, tapi sempat nemui rektor juga. Miftah Rosida mengaku bahwa hukuman yang diberikan oleh pihak kampus masih terhitung ringan.
yaitu berupa larangan untuk mengajar dan membimbing skripsi selama 2 tahun. Kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia turut menjadi perhatian salah seorang psikolog yang juga penulis buku, Elizabeth Santosa. Dalam akun YouTube milik Jawaban, ia meminta agar para korban berani untuk membuka suara. Untuk korban bercerita, walaupun sesulit apapun, ada orang lain, ada keluarga, ada teman yang siap membantu Anda dan Anda nggak sendirian. Kasus-kasus serupa yang memang nyata terjadi di sekitar kita, membuat kita sebagai manusia juga harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian akan hal tersebut. Berharap agar kejadian serupa tak terulang lagi, terutama dalam dunia pendidikan. Dari Kediri, Antiasi Ensalva melaporkan untuk Portal News. Sobat Bahana, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Portal News pagi ini. Jangan lupa dengarkan terus program Portal News tentunya hanya di 102,2 Bahana Radio. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Saya Renata Syaputri dan rekan saya, Melia Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Portal News, tajam mengulik, cepat mewartakan. 102,2 FM, Bahana Radio.